Jet tempur pasukan pertahanan Israel IDF melakukan serangan terhadap infrastruktur militer di dalam wilayah Suriah pada Senin 30 Oktober 2023. Namun terkait dengan serangan itu, militer Israel tak membeberkan rincian secara detail. Kendati demikian, lembaga penyiaran publik Israel Kan News menyatakan bahwa serangan tersebut terjadi di dekat kota Dara, Suriah Selatan. Kementerian Pertahanan Suriah menyebut Israel menargetkan dua posisi angkatan bersenjata Suriah di pedesaan Dara. Akibat serangan itu menyebabkan beberapa kerugian material. Adapun pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights menyatakan bahwa Israel menargetkan posisi tentara, termasuk sebuah batalion artileri di Provinsi Dara sebagai tanggapan atas penembakan di dataran tinggi Golan yang diduduki di dekatnya. Seperti diketahui, selama beberapa pekan terakhir, kekhawatiran semakin meningkat terkait dampak regional dari perang Israel terhadap Hamas di Gaza. Mengingat terjadi serangkaian serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Bahkan baku tembak antara Hizbullah dan pasukan Israel di perbatasan Lebanon juga meningkat sejak konflik Gaza dimulai. Adapun operasi darat militer Israel yang diluncurkan pada Minggu 29 Oktober 2023 malam dilakukan dengan menargetkan Hizbullah di Lebanon. Serangan darat dilakukan sebagai tanggapan atas tembakan roket musuh. Diketahui sejak serangan Hamas, kekerasan lintas batas terhitung telah menewaskan sedikitnya 61 orang di Lebanon. Dari puluhan korban tersebut, mayoritas merupakan pejuang Hizbullah. Lalu 4 warga sipil lainnya masuk dalam daftar antara para korban termasuk seorang wartawan. Sebagai informasi, imbas perang Hamas Israel mencuat pada awal Oktober lalu. Hampir 29.000 orang telah mengungsi di Lebanon. Hal itu disampaikan oleh Organisasi Internasional untuk Migrasi. Sebanyak 30 roket Brigada Al-Qassam menghantam Netivot di Israel pada Senin 30 Oktober. Akibat serangan dari sayap militer Hamas itu, suara ledakan dan sirine terdengar meraung-raung di wilayah tersebut. Momen mencekam di Netivot itu terekam dalam sebuah video yang diduga diambil oleh seorang warga dan beredar di media sosial. Dalam video tersebut tampak roket bertaburan di atas langit Netivot. Suara ledakan bertubi-tubi pun terdengar sangat kencang. Brigada Al-Qassam sendiri telah mengkonfirmasi bahwa pasukannya bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pasalnya serangan itu diluncurkan pada Senin pagi. Alhasil, sirine meraung-raung di kota tersebut serta di kota-kota sekitarnya, di wilayah Negev dan di sekitar perbatasan Gaza. Radio pasukan pendudukan Israel juga melaporkan bahwa Netivot dan daerah perbatasan Gaza menjadi sasaran sekitar 30 roket dalam serangan terbaru. Media Ibrani melaporkan serangan langsung di Netivot itu menyusul serangan roket di jalur Gaza. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyatakan Washington tak berencana atau berniat mengirimkan tentara ke Israel atau Gaza. Harris menekankan pentingnya mematuhi aturan perang dalam konflik Israel-Palestina dan melanjutkan arus masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia berujar pihaknya sama sekali tak berniat atau berencana mengirimkan pasukan ke Israel maupun Gaza. Harris menambahkan bahwa rakyat Palestina berhak diperlakukan sama dalam mendapatkan keselamatan dan keamanan. Harris juga mendesak Iran agar menjauh dari konflik tersebut. Sebagai informasi, Israel meluncurkan serangan besar-besaran ke jalur Gaza. Serangan tersebut menyusul serangan lintas batas oleh Hamas ke dalam wilayah Israel pada 7 Oktober 2023. Lebih dari 9.500 orang termasuk 8.500 warga Palestina meninggal dalam genosida yang dilakukan Israel. Dilaporkan sebagian besar korban adalah anak-anak dan juga perempuan. Sementara itu Israel mencatat 1.538 korban jiwa. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari
pada Sabtu mengumumkan pasukan Israel memperluas operasinya. Israel bergeser ke tahap perang selanjutnya melawan Hamas termasuk operasi darat. Gaza yang dihuni 2,2 juta warga saat ini menghadapi krisis makanan, air, bahan bakar, dan obat-obatan. Krisis tersebut akibat pengepungan Israel terhadap wilayah kantong Palestina tersebut. Dilaporkan kelompok militan Palestina Hamas berhasil memukul mundur sejumlah tank Israel yang memasuki pinggiran Gaza pada Senin 30 Oktober 2023. Atas hal itu, tentara Israel yang berusaha menguasai jalan utama yang menghubungkan Gaza Utara dan Selatan gagal dilakukan. Kepala kantor pemerintah Hamas di Gaza, yakni Salama Ma'aruf, menyatakan kejadian yang terjadi di Jalan Salah al-Din adalah serbuan beberapa tank, tentara pendudukan, dan sebuah bulldozer. Serangan terbaru Israel menyebabkan tank Israel merangsek masuk 3 km ke wilayah Gaza. Diketahui sebelum Hamas memukul mundur, tank Israel justru sempat menembaki mobil sipil di Jalan Salah al-Din. Adapun mobil sipil tersebut berusaha meninggalkan daerah paling berbahaya di bagian utara jalur Gaza dan pihaknya akan menuju ke selatan. Akibat serangan Israel, sekira 3 warga sipil yang berada di mobil itu dinyatakan tewas. Para saksi menyatakan ketiga jenazah tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Al-Sifa di jalur Gaza. Terkini berdasarkan laporan lokal dari kota Gaza, meski operasi perlawanan berhasil memukul mundur tentara Israel, sejumlah rute evakuasi telah dikuasai dan diblokir oleh negara Yahudi itu. Sebagai informasi, Tel Aviv telah melakukan pengeboman masif di jalur Gaza Utara selama 3 hari terakhir, yakni operasi darat dimulai sejak Jumat 27 Oktober 2023 malam. Invasi darat dilakukan sebagai upaya melancarkan invasi ke wilayah pesisir tersebut. Terkait dengan hal itu, faksi-faksi perlawanan Palestina secara sengit menghadapi pasukan Israel selama 3 hari terakhir. Selain itu, pada Senin 30 Oktober 2023 pagi, Brigadir Al-Qassam mengumumkan bahwa serangan roket diluncurkan ke beberapa pemukiman di dekat perbatasan Gaza. Di sisi lain, Bulan Sabit Merah Palestina juga melaporkan terjadi serangan udara Israel yang intens di wilayah Tal Al-Hawa di Gaza, yakni tempat rumah sakit Al-Quds berada. Meskipun ada perintah Israel untuk mengevakuasi fasilitas tersebut, para pejabat mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan. Pasalnya, sebagian besar pasien merupakan orang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Diketahui hingga kini pasukan pertahanan Israel terus berupaya melancarkan serangan untuk mencapai tujuannya, yakni demi menghabisi total pejuang perlawanan Palestina, yakni Hamas. Kemarin, Saudara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gencatan senjata di Gaza dan menyebutnya tidak akan pernah terjadi. Menurutnya, gencatan senjata sama saja dengan menyerah kepada Hamas. Sekutu Israel yakni Amerika Serikat juga menolak gencatan senjata. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby. John Kirby kemudian menambahkan perlu adanya jeda pertempuran untuk memasukkan bantuan ke Gaza. Ketika pasukan Israel bertempur melawan pasukan Hamas di dalam wilayah Palestina yang sempit dan mengirimkan tank-tank ke pinggiran kota Gaza, kekhawatiran akan meluasnya krisis kemanusiaan semakin meningkat. Kirby mengatakan Amerika Serikat yakin bisa meningkatkan jumlah truk bantuan ke Gaza melalui penyeberangan Rafah dengan Mesir menjadi sekitar 100 truk per hari. Sementara itu, Saudara, Kepala Badan Anak-anak PBB atau UNICEF mengatakan kerugian perang yang sebenarnya akan diukur pada kehidupan anak-anak. Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell mengatakan lebih dari 420 anak-anak terbunuh atau terluka di Gaza setiap harinya. Angka-angka tersebut seharusnya membuat terguncang. Ia juga menambahkan jumlah itu bertambah cepat dengan pelanggaran berat yang merajalela yang dilakukan terhadap anak-anak.
Catherine kemudian menambahkan lebih dari 3.400 anak-anak Palestina telah terbunuh di Gaza dan lebih dari 6.300 anak-anak terluka sejak 7 Oktober lalu. Angka tersebut berdasarkan Kementerian Kesehatan wilayah itu. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau terus ditekan oleh warga negaranya sendiri. Kanada memutuskan abstain dalam putaran terakhir pemungutan suara yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Majelis Umum PBB pada 27 Oktober 2023. Dalam beberapa kesempatan, Trudeau dikonfrontasi terkait kebijakannya terhadap pembantaian di jalur Gaza. Trudeau menghadapi seruan secara langsung saat mengunjungi sebuah masjid organisasi Muslim Internasional di Etobicoke, Ontario pada 20 Oktober 2023. Bahkan ia diusir dari masjid tersebut. Seorang pria menganggap tindakan Trudeau memalukan. Terbaru Trudeau dipepet massa pro-Palestina. Mereka menyebut tangan PM Kanada Justin Trudeau tersebut telah berlumuran darah. Sejumlah orang berada di hadapan Trudeau meminta pembebasan rakyat Palestina. Demonstrasi pro-Palestina menyebar di seluruh dunia, bahkan skalanya semakin membesar setiap harinya. Bahkan negara-negara barat yang menjadi sekutu Israel tak luput dari aksi protes massal. Tak hanya Kanada. Di PM Inggris, Rishi Sunak pun mendapatkan tekanan dari ratusan ribu pengunjuk rasa. Mereka meminta Sunak agar mendesak diadakannya gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Pemerintahan Sunak tak menyerukan gencatan senjata. Inggris hanya menganjurkan jeda untuk kemanusiaan agar bantuan dapat menjangkau orang-orang di Gaza. Beberapa kota di Prancis telah melarang unjuk rasa sejak perang dimulai karena khawatir hal tersebut dapat memicu ketegangan sosial. Bahkan ketika pemerintah Macron melarang protes pro-Palestina di Paris, unjuk rasa kecil tetap berlangsung pada 28 Oktober. Beberapa ratus orang juga melakukan unjuk rasa di kota selatan Marseille. Hal yang sama juga terjadi di Jerman, meskipun ada larangan untuk melakukan protes. Ribuan orang turun ke jalan di seluruh Jerman dan Berlin, hingga Frankfurt dan Cologne. Selain itu, tekanan terhadap pemerintah Jerman semakin meningkat untuk mengakhiri tindakan keras yang saat ini dilakukan. Seminggu terakhir ini, 100 seniman, penulis, dan ilmuwan Yahudi yang tinggal di Jerman menandatangani surat terbuka yang menyerukan perdamaian dan kebebasan berekspresi. Sedangkan di Amerika Serikat yang merupakan negara sekutu dekat Israel, Biden pun mendapatkan desakan kuat. Ratusan aktivis Yahudi Amerika liberal melakukan aksi duduk di kantor Partai Demokrat di Capitol Hill untuk menuntut gencatan senjata dalam meningkatnya perang antara Israel dan Hamas. Menurut laporan The Guardian, banyak tokoh progresif yang marah menuding Biden semakin memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap warga Palestina. Mereka memperkirakan Biden akan menanggung akibat buruk dalam pemilu tahun depan dengan para pemilih Muslim dan Arab Amerika yang telah muncul sebagai konstituen Demokrat yang penting dalam pemilu baru-baru ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.